Bab 1422. Klan Barbarian Blood. Baik, aku mengerti. Erik Kin mengangguk-angguk kepala, dalam hati pun tidak berdaya. Dirinya sudah melatih raga Raja Kin versi sempurna, sekarang diminta diganti menjadi versi sederhana, apakah tidak bertabrakan? Dan harus menyuruh dia membuang dua sumber energi yang susah payah melatih, lalu kembali melatih raga Raja Kin, dirinya juga tidak rela. Sayang sekali, kata-kata ini tidak bisa diucapkan kepada kakaknya. Jika sampai Dennis Kin bertanya, dirinya juga tidak bisa menjawab. Begini saja, dirinya meskipun akan menghabiskan waktu yang lebih banyak. Tapi dia memiliki 5 elemen sumber energi milik Master Abadi Rui, ditambah mutiara Reiki angin, mungkin akan lebih menghemat waktu. Sedangkan raga Raja Kin versi sempurna yang memiliki 7 elemen sumber energi, pasti akan lebih kuat. Erik Kin pun penuh penantian. Raga Raja Kin tahap kedua yang sempurna ini, akan seberapa kuat, dan setelah raga Raja Kin dirinya berhasil meleburkan 7 elemen sumber energi ini, menunjukkan kekuatan hebatnya, anggota keluarga Kin lainnya akan ada reaksi yang bagaimana. Setelah itu, Erik Kin pun kembali bertanya kepada Dennis Kin tentang masalah raga Raja Kin lainnya. Meskipun dirinya melatih teknik versi sempurna, tetapi masalah dasar semuanya akan saling berhubungan. Dan Erik Kin melatih hingga hari ini, juga mungkin beberapa bagian yang kurang dimengerti. Dennis Kin juga dengan lapang dada, menjawab semua pertanyaan. Tapi dia juga kaget, adik keempat ini, meskipun melatih raga Raja Kin tidak begitu lama, tetapi sangat memahaminya, sudah mencapai tahap yang cukup mendalam, jika bukan karena dirinya juga memiliki pemahaman yang mendalam dalam raga Raja Kin, mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Erik Kin. Erik Kin juga sangat kaget, tidak menyangka kakaknya ini begitu pintar, tidak peduli pertanyaan apa, Dennis Kin bisa langsung paham, lalu menjawab dengan tepat. Huk. Adik keempat, kapal akan segera menepi, kita lebih baik sampai di sini dulu, beberapa jawaban ini, sudah cukup untuk kamu pulang baik-baik untuk memahaminya, jika ada kesempatan lain, kita baru saling berdiskusi lagi. Dua bersaudara ini sudah berbincang 6 jam, Dennis Kin pun batuk, untuk menghentikan percakapan ini. Sedikit berkeringat. Adik dia yang satu ini, sangat kuat berbicara, dirinya sudah hampir mati langkah. Mereka berdua membahas topik raga Raja Kin hingga ke topik lain, semua pertanyaan Erik Kin semakin lama semakin mendalam, Dennis Kin hampir tidak bisa menjawab lagi. Tetapi, ini tidak boleh terjadi, karena dirinya adalah kakak besar, jika tidak bisa menjawab pertanyaan adik keempatnya ini, muka dia harus diletakkan di mana? Untung saja kapal dewa ini segera tiba di sisi satunya laut hantu, Dennis Kin pun mencari alasan untuk menghentikan percakapan ini. Kakak, tidak menyangka kamu begitu pintar, adik sangat memujamu. Erik Kin pun berdiri, sedikit canggung. Dirinya terlelap dalam topik pembicaraan teknik pembinaan, hingga sampai melupakan waktu. Pertama kali berbincang, langsung memaksa Dennis Kin duduk 6 jam, benar-benar kurang sopan. Tidak apa-apa, aku adalah kakakmu, jika tidak tanya aku, masih bisa tanya siapa. Kata Dennis Kin tersenyum sambil melambaikan tangannya. Baiklah, sampai di kota kekaisaran, jika ada waktu aku pasti akan mencari kamu dan bertanya lebih banyak hal lagi, kita berbincang selama 3 hari 3 malam. Kata Erik Kin dengan ekspresi serius. 3 hari 3 malam. Dennis Kin yang mendengar pun hampir memuntahkan darah, ini hanya 6 jam sudah menguras semua isi otaknya, jika 3 hari 3 malam. Mungkin sampai saat itu, dirinya akan diam tidak berkata. Iya, tiba di kota kekaisaran, dirinya harus lebih sensitif, menjauhi adik yang satu ini. Adik dia yang satu ini, semua sisi sangat unggul, hanya saja terlalu ingin memahami semua hal. Adik keempat, kita sudah berjumpa,
Kalau begitu kakak pulang dulu, sampai jumpa di kota kekaisaran ya. Perahu Dewa Penunggang Naga pelan-pelan menepi, di pinggir kapal, Deniskin memberi salam. Kakak, kamu tidak ikut bersama aku. Sepanjang jalan kita masih bisa saling berdiskusi lagi, kata Erikin yang merasa sedikit disayangkan. Haha, aku masih ada urusan lain. Setelah sampai di kota-kota kekaisaran kita baru berkumpul lagi. Ia setelah mendengar perkataannya, langsung panik, segera mencari alasan. Menyerahkan token keluarga Qin kepada Erikin, lalu memutar kepala terbang jauh. Kenapa aku merasa kakak sepertinya tidak ingin berbincang dengan aku? Erikin mengerutkan kening dan menggeleng-gelengkan kepala. Setelah itu, Erikin berpamitan dengan Yunzi dan lainnya. Cindiana Liang kembali datang mencari Erikin, mengundang dia setelah sampai kota kekaisaran, harus datang mencari dirinya. Cindiana Liang dalam hati merasa sedikit penyesalan. Semenjak diselamatkan oleh Erikin, dia juga mengutus orang mengundang Erikin, ingin langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi setiap kali Erikin pasti tidak berada di kamar. Setelah itu baru mengetahui bahwa Erikin bersama ketua geng laut hantu pergi ke ujung kapal. Kapal dewa pun berhenti, Huike sampai sekarang masih belum kembali. Erikin berpikir sejenak, memutuskan tidak menunggu lagi. Dengan kekuatan Huike, di laut hutan ini juga tidak akan ada masalah. Jika benar menemukan masalah, juga bukan urusan dirinya. Ada token yang diberikan oleh Deniskin, dirinya juga memiliki hak untuk menggunakan formasi transisi kuno, segera pergi ke kota kekaisaran Qin. Saat di kapal, Deniskin sudah memberitahu pada Erikin posisi formasi transisi. Erikin juga tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari, dalam waktu singkat tiba di gedung tempat formasi berada. Jika dibandingkan dengan wilayah timur, banyak formasi transisi kuno yang sudah rusak, atau sudah lama tidak diperbaiki dan tidak bisa digunakan. Dan formasi transisi di sini tidak hanya masih baik, dan juga ada orang yang bertanggung jawab untuk merawat. Setelah Erikin membayar sejumlah koin roh, lalu berjalan masuk ke dalam. Masuk ke dalam bangunan ini, Erikin langsung melihat formasi yang berdiameter ratusan mil terbentang di permukaan bumi. Garis formasi sangat rumit, terus memancar cahaya, dan mengeluarkan aura kuno. Di luar formasi, ada banyak kultivator yang menunggu. Tapi di pintu masuk formasi malah terjadi keributan, banyak kultivator berkumpul di satu sisi. Kalian klan Barbarian Blood sangat keterlaluan, terus menempati formasi transisi ini, tetapi tidak diaktifkan. Kami semua sudah menunggu 2 jam lebih, tuan kalian masih berapa lama lagi baru akan kemari? Puluhan kultivator mengelilingi 2 orang pria yang memakai pakaian yang berbeda dengan kultivator biasanya. 2 pria ini berbadan besar dan kekar, memakai kemeja yang dibuat dari kulit binatang. Di alis mata ada tatu sastra jimat yang aneh, di badannya juga memakai banyak aksesoris yang spesial. Adalah klan Barbarian. Erikin dalam hati berpikir. Di dalam wilayah dinasti Qin, tidak hanya ada satu kekuatan yang berkuasa, di bagian selatan dan bagian timur negara Qin, juga ada beberapa klan Barbarian. Di saat Raja Qin mempersatukan wilayah ini, lalu menaklukkan klan Barbarian, mereka baru tunduk pada dinasti Qin. Berikutnya, klan Barbarian ini menggunakan berbagai alasan untuk membuat keributan, tetapi setiap kali ditindas oleh keluarga Qin. Dan dalam ribuan tahun ini, kedua belah pihak akhirnya berdamai, hidup damai hingga sekarang ini. Menghadapi makian semua orang, ekspresi mereka berdua tidak berubah, bagaikan patung berdiri menjaga, tidak bergerak sama sekali. Kami juga mengetahui kapan Tuan Muda akan kembali, tapi sebelum dia kembali, siapapun tidak boleh menyentuh formasi ini, kata salah satu dari mereka dengan nada ketus. Kalian terlalu merajalela, formasi transisi ini bukan milik klan Barbarian Blood,
Tuan muda kalian belum datang, malah melarang kami untuk menggunakannya. Semua kultivator pun merasa tidak senang. Posisi klan barbarian di dinasti Qin ini sangat spesial. Di keadaan umum, para kultivator tidak akan ingin berhubungan dengan orang klan barbarian yang galak ini. Tapi mereka sudah menunggu 2 jam lebih, tapi tuan muda itu masih belum datang, membuat kesabaran semua orang mulai habis. Kalau tuan muda kalian belum datang, lebih baik membiarkan kami pergi dulu, dia menunggu kesempatan berikutnya, kata salah satu kultivator. Tidak boleh. Orang klan barbarian itu langsung menggelengkan kepalanya. Formasi transisi kuno ini bisa memindahkan kita ke tempat yang lumayan jauh, tetapi akan menguras banyak tenaga. Sekali transisi, harus jeda 2 jam, baru bisa digunakan kembali. Bersambung.